Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada habisnya kita ya mengkaji ya dari sudut pandang sirah atau sejarah, dan kita bisa ngambil ya mutu manikan, ya istilahnya mutiara-mutiara yang terkandung ya dari kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah ya melalui kitab suci Al-Qur'an panjenengan itu. Dan hari ini, pagi ini, saya mengambil, nih Bapak Ibu, mari kita juga bersama-sama mengambil pelajaran dari ya kisah hakikat kesabarannya Nabi Ayub. Karena rupanya ya Nabi Ayub ini telah kehilangan semua hartanya, ibaratnya ludes hartanya. Kemudian juga putra-putranya, itu semuanya dipundhut Allah. Kemudian juga dirinya tertimpa, ya, terdera, yaitu penyakit. Yang penyakit ini bukan penyakit-penyakit biasa, akan tetapi penyakit ini yang berbau busuk, bernanah, bahkan ya manusia atau masyarakat yang dekat ini tidak mau dekat itu dengan Nabi Ayub ini. Masya Allah, Bapak Ibu. Ya, dalam kondisi demikian, sampai-sampai rupanya istrinya itu yang melepas kesetiaan dengan Nabi Ayub ini. Subhanallah. Mari kita telusuri Bapak Ibu nggih. Ya, kita rupanya ingin berbicara dulu ya ini identitas Nabi Ayub itu sebenarnya siapa? Kita bicarakan dulu. Saya mengambil dari tafsir Ibnu Katsir ya. Jadi ini tafsir yang kritis ya. Ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir, rupanya Imam Ibnu Katsir ini meliput pendapatnya Ibnu Ishaq. Itu rupanya Ibnu Ishaq ini adalah rupanya ahli sejarah, Bapak Ibu. Di samping juga ahli tafsir dan hadis. Ya, bahwa Nabi Ayub adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Jadi masih ada jalur dari Nabi Ibrahim. Dari mana? Ya, yaitu dari Nabi Ishaq. Ya, Nabi Ishaq itu Bapak Ibu, putranya Nabi Ibrahim dari Ibu Siti Saroh. Ya, ngerti. Sedang Nabi Ishaq itu dengan istrinya yang bernama Rifqah binti Batul bin Nahur itu mempunyai 2 putra kembar. Ada 2 putra kembar itu, yang pertama adalah Nabi Yakub. Nah, kan anaknya Nabi Ishaq loh. Nabi Yakub itu Bapak Ibu nggih. Ya, Nabi Yakub beliau diangkat menjadi nabi dan rasul ya. Bahkan beliau juga dijuluki dengan Israel. Isra itu artinya hamba, Il itu Allah. Ini bahasa Ibrani. Kemudian saudara kembarnya yang satu, ini namanya istilahnya Bapak Ibu disebut dalam sejarah itu Aisu. Itu namanya Aisu, Ain, Sod, Wawu, Alif. Aisu. Nah, ngeten ya. Kemudian dari Aisu inilah Bapak Ibu itu menurunkan keturunan namanya Nabi Ayub ini. Nah, oleh karena itu silsilahnya begini. Ayub bin Amos bin Razah bin Aisu bin Ishaq bin Ibrahim. Ini yang butuh kita ketahui. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beliau ini masih ada saudara ya. Ibaratnya gitu saudara, mungkin saudara istilahnya orang Jawa itu iminduan atau mingtelu kata orang Jawa. Jadi bukan saudara misan Bapak Ibu. Sepupu maksudnya begitu, masih dengan Nabi Yusuf bin Yakub alaihis salam. Karena Yakub itu saudara kembarannya Isu ini. Ya, jadi Nabi Ishaq itu punya 2 anak kembar. Dan ini berdasarkan ya pendapatnya Ibnu Ishaq ya yang diliput oleh Imam Ibnu Katsir di dalam buku tafsirnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Menurut para ahli sejarah itu memperkirakan bahwa usia Nabi Ayub ini itu 120 tahun, itu kurang lebih. Jadi cukup panjang usianya, 120 tahun.
Beliau hidup antara tahun 1540 sampai 1420. Nuwun sewu Pak, Bapak Ibu, 1540 mundur ya ke 1420 sebelum Masehi. Saya ulang, sebelum Masehi. Jadi dari 1540 ke 1420 itu kalau kita total berarti ada 120 tahun Bapak Ibu. Ya. Kemudian beliau itu diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul usia 40 tahun. Itu seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Isa itu usia 30 tahun. Itu Nabi Isa yang dulu sudah pernah saya sampaikan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, ketika itu bertepatan oleh ahli sejarah, jadi 1500 sebelum Masehi itu Nabi Ayub ini diangkat ya menjadi nabi dan rasul. Nah, ini diperkuat oleh Allah di dalam Al-Quran. Dipersilakan Pak Jiandi, dipersiapkan surat An-Nisa Pak Ji. Ya, ayat yang ke-163 Pak. Saya bacakan ya. Jadi ayat ini memperkuat bahwa Nabi Ayub itu adalah seorang nabi dan rasul. Jadi bukan nabi Bapak Ibu, tapi nabi dan rasul. Saya bacakan Pak Jiandi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin biyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Sulaiman wa atayna Daud Zabur. Dipersilakan Pak Jiandi. 163 bisa. Ya, 163 Pak Ji. Surat An-Nisa. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Terima kasih Pak Ji. Bapak Ibu, nuwun sewu, nggih. Jadi ini ayat Quran, nggih. Panjenengan wajib yakin dan percaya, nggih. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah telah mengangkat Nabi Ayub itu ya sebagaimana nabi dan rasul yang diangkat Allah sebelumnya yang dijelaskan ya oleh Allah dalam ayat ini. Seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak dan lain-lain. Para ahli sejarah, Bapak Ibu, menyampaikan bahwa beliau itu ditugaskan menjadi nabi dan rasul itu ada pada suatu kaum, namanya kaum Amoria. Bangsa yang berbahasa Semit, yang muncul ada di kota antara Yordania dan Suriah. Ya, sekarang itu Yordania dan Suriah. Jadi wilayahnya di situ Bapak Ibu. Dan kalau Nabi Ayub ini kan masih terah Israel sebenarnya. Karena itu adalah saudaranya Nabi Yakub. Kan saudaranya Nabi Yakub Bapak Ibu, ya. Jadi terah Israel, tetapi kalau anaknya Nabi Yakub itu kan Bani Israel. Nah, sedangkan Nabi Ayub ini Bapak Ibu karena saudara kembarnya ya Nabi Yakub, jadi termasuk terah Israel, tapi umatnya ini bukan kaum Israel Bapak Ibu. Ya. Ini adalah
kaum Amoria istilahnya. Kalau menurut ulama sejarah itu berbahasa Semit ya yang muncul di kota antara Yordania dan Suriah. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ngaten nggih? Di dalam Al-Qur'an lagi Bapak Ibu, kita ngambilnya ya. Allah benar-benar telah memuji beliau bahwa Ayub adalah sebagai hamba ya yang diangkat menjadi nabi dan rasul yang termasuk mempunyai kesabaran yang tinggi. Ngaten. Tetapi memang Ayub itu tidak masuk ada di jajaran Nabi Ulul Azmi. Tidak. Jadi tidak masuk ada di dalam jajaran Nabi-Nabi Ulul Azmi. Ya. Tetapi termasuk Nabi-Nabi yang luar biasa kesabarannya. Jadi kesabaran tingkat tinggi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya juga ingin menyampaikan. Apa sih sabar itu pengertiannya? Sabar ya ialah manusia yang bisa mengendalikan nafsunya ya, ketika menghadapi sesuatu yang dibenci. Saya ulang, sabar ialah manusia yang bisa mengendalikan nafsunya ketika menghadapi sesuatu yang dibenci. Jadi pokoknya yang tidak senang-senang itu, yang tidak enak-enak itu. Tetapi orang itu masih bisa mengendalikan nafsunya ketika menghadapi sesuatu yang dibenci itu. Itu namanya sabar. Ya. Tetapi dia berada di atas jalan yang mendapat ridho dari Allah. Jadi coba satu unsur sabar, unsurnya sabar bisa mengendalikan nafsu. Satu, dua, dalam menghadapi sesuatu yang tidak disukai. Dua, tiga, selalu berada di atas jalan yang mendapatkan ridho dari Allah. Betul Bapak Ibu? Ada enggak orang itu bisa mengendalikan nafsunya, tetapi rupanya tidak berada di atas jalan yang dapat ridhonya Allah. Jadi misalnya contoh, ada orang misalnya punya hutang banyak, lalu enggak bisa membayar, lalu kendap, bunuh diri. Ngoten niku enggak sabar jenenge. Karena dia rupanya bisa mengendalikan nafsunya dalam menghadapi sesuatu yang dibenci tadi yang tidak disukai, tetapi artinya dia itu rupanya melenceng Bapak Ibu dari jalan yang mendapat ridho dari Allah. Jadi oleh karena itu nuwun sewu, tes-tesannya kalau panjenengan bagaimana kalau menghadapi sesuatu yang tidak disukai, tetapi panjenengan itu masih tetap konsisten berada di atas jalan yang mendapat ridho dari Allah, maka itu namanya sabar. Panjenengan enggak istilahnya itu enggak gini Bapak Ibu, enggak ada rasa misalnya gerutu, enggak ada rasa dendam macam-macam, tidak marah, itu istilahnya disebut sabar. Dan Allah menjelaskan di dalam Quran bahwa Nabi Ayub ini mendapat pujian dari Allah menjadi seorang nabi yang sangat sabar. Saya bacakan ayatnya. Nuwun sewu Pak Jandi, surat 38 Pak Ji. Surat Shad Pak. Ayat 44. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa khudh biyadika dhifan fadrib bihi wa la tahnaf. Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abd. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Monggo Pak Ji. Iya. Dan ambillah seikat rumput dengan tangan. Lalu pukullah dengan itu dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami didapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Masya Allah. Jadi ayat ini Bapak Ibu merupakan data dari Al-Quran bahwa Allah memuji
keutamaan Ayub ketika menghadapi sesuatu yang tidak disukai itu. Itulah sabar. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dikisahkan bahwa Nabi Ayub itu sebelumnya hidup dengan penuh kenikmatan Bapak Ibu. Sampai dalam usia 70 tahun. Masya Allah. Jadi sejak mulai remaja, usia remaja, hingga 70 tahun, ya. Lalu ketika menginjak usia 71 tahun, Allah rupanya memberikan kepadanya ujian hidup yang bertubi-tubi. Masya Allah. Ia menjalani segala cobaan, di mana menurut pikiran umat manusia, pada umumnya, itu dirasa sangat berat Bapak Ibu. Ya, kita mendengarnya. Mulai dari cobaan hilangnya kekayaannya, dari ludesnya seluruh harta bendanya. Masya Allah. Ya, semua putra-putranya itu meninggal. Ya, berapa putranya? 12. Itu meninggal semua. Itu laki-laki semua. Ya. Kemudian Nabi Ayub itu pun juga tertimpa penyakit yang sangat berat. Sampai-sampai Nabi Ayub itu diusir oleh komunitas warganya. Masya Allah. Bahkan istrinya yang disayanginya hampir-hampir nyaris melepas kesetiaannya. Karena telah meninggalkan dirinya. Maksudnya meninggalkan Nabi Ayub itu. Nanti akan kita lanjutkan keterangannya. Ayub menjadi simbol Bapak Ibu kemanusiaan. Dengan kesabaran yang luar biasa itu. Sampai-sampai Allah memujinya dalam kitab sucinya Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ngeten. Allah menceritakan Bapak Ibu dalam Al-Quran kisah tentang Nabi Ayub ini. Ini panjenengan persani ada di surat Anbiya Pak Ji, surat yang ke-21. Saya bacakan Pak, ayat 83 dan 84. Surat Al-Anbiya, surat 21, ayat 83 dan 84. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Saya lanjutkan dulu. Wastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu fa'ataina. Kita berhentikan. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina. Ini saya ulang. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Monggo Pak Ji. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit. Padahal Engkau Tuhan yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Bapak Ibu, terima kasih Pak Ji. Alhamdulillah. Ngeten, Bapak Ibu ya. Jadi ini kisah Nabi Ayub. Para ulama-ulama tafsir menafsiri. Ya, mari. Dalam ayat ini Bapak Ibu, Allah menceritakan tentang Nabi Ayub. Dan musibah yang menimpanya. Sebagai ujian untuk dirinya. Musibah itu menimpa kepada harta bendanya. Jadi di sini ada kata-kata, dan ingatlah ya kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhan,
sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Betul kan? Nah, ayat ini rupanya ditafsiri oleh ulama-ulama tafsir melihat ke belakang kronologi sebelumnya. Ya, jadi musibah itu menimpa kepada harta bendanya, anak-anaknya, juga penyakit yang mendera tubuhnya sendiri. Sebelum ujian kesabaran menimpanya, Bapak Ibu, Allah telah menganugerahkan nikmat yang sangat besar kepada Nabi Ayub. Ya, salah satu di antara nikmat yang sangat besar itu adalah nikmat kenabian yang dianugerahkan Allah itu. Sebelum itu beliau dikaruniai badan yang sehat, Bapak Ibu, dengan wajah yang rupawan. Jadi Nabi Ayub itu ganteng, ya, rupawan. Beliau juga dikaruniai anak-anak keturunan yang soleh. Jadi anaknya 12 itu, menurut Ibnu Asakir. Ya. Dan seorang istri solihah yang setia mendampinginya. Nah, Bapak Ibu, menurut Ibnu Asakir, ini seorang ulama hadis dan sejarawan dari Suriah. Itu. Nama istri beliau adalah Rohmah binti Afraim bin Yusuf. Jadi rupanya Nabi Yusuf itu punya anak. Namanya Rahmah binti Afraim bin Yusuf. Jadi gini, Yusuf punya anak namanya Afraim. Afraim punya putri namanya Rahmah. Nah, jadi oleh kata nasabnya itu gini. Rahmah binti Afraim ya, bin Yusuf bin Yakub. Dan istrinya itu cantik, Bapak Ibu. Parasnya cantik, menurut ulama sejarah. Ia telah memberinya 12 anak laki-laki. Anak laki-laki semua. Yang juga berparas rupawan. Jadi, ini kisah ini, Bapak Ibu, saya baca juga ada di kisah di dalam buku yang dikarang oleh Imam Ibnu Katsir, namanya Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, Al-Bidayah wan Nihayah. Dari sisi finansialnya, Allah pun memberikan harta yang berlimpah. Sehingga Nabi Ayub itu menjadi seorang yang kaya raya, Bapak Ibu, pada waktu itu. Tidak hanya berupa uang. Harta tersebut juga berwujud dalam bentuk tanah. Bangunan yang luas. Beliau juga memiliki lahan pertanian. Di daerah yang kalau disebut di situ, Basniah. Itu nama daerahnya. Itu salah satu wilayah di negeri Hauron. Dulu namanya Syam, Bapak Ibu. Sekarang ini diberi nama Suriah. Nah, ngaten. Jadi daerah namanya Basniah, salah satu wilayah di negeri Hauron. Dulu namanya Syam. Ya, pada waktu zaman Rasul. Sekarang ini diganti Suriah. Kalau bahasa Inggrisnya itu Syria. Ya. Bapak Ibu, juga Allah memberikan anugerah tempat tinggal yang mewah. Nabi Ayub niki sebelumnya. Dan menyenangkan. Beliau juga memiliki bermacam-macam binatang ternak. Dalam jumlah yang sangat banyak. Hingga belum ada orang yang bisa menandinginya. Jadi binatang ternak tersebut berupa unta, sapi, kuda, keledai, domba. Dengan banyaknya kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada Nabi Ayub pun, Bapak Ibu, Nabi Ayub itu rajin bersyukur. Masya Allah, memang seorang nabi. Beliau tetap istiqomah menjadi seorang hamba yang bertakwa dan menyayangi sesama. Nabi Ayub pun juga rajin menyantuni anak-anak yatim, janda-janda miskin, para duafa, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang kehabisan bekal, serta memberikan makan kepada orang-orang miskin. Masya Allah. Dengan kekayaan yang melimpah itu, tidak menyebabkan Nabi Ayub itu melupakan ibadah kepada Allah, serta bersikap congkak dan sombong, sehingga beliau lupa kepada orang-orang yang miskin. Tidak demikian, Bapak Ibu. Walaupun ia seorang yang kaya, namun kehidupannya sangat sederhana, tidak berlebih-lebihan, bahkan semakin kaya, semakin bertambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ngaten Bapak Ibu nggih? Luar biasa ini. Akan tetapi dalam perjalanan hidupnya, setelah berusia 71 tahun, rupanya Allah menguji Nabi Ayub ini, Bapak Ibu, dengan menimpakan bencana kepada semua apa yang dimilikinya itu. Semuanya habis, tiada tersisa. Tanaman pertaniannya hancur, dirusak oleh hama, penyakit.
putra-putranya meninggal semuanya, binatang ternaknya mati semuanya, aset rumah dan tanahnya terjual semuanya, biaya penyakit yang bertahun-tahun mendera tubuhnya. Menurut suatu riwayat, Bapak Ibu nuwun sewu, penyakit kulit yang menimpa Nabi Ayub itu pada masa itu dikenal dengan nama penyakit judam. Kalau diterjemah sekarang itu kusta. Istilahnya ada lagi, Bu, lepra, yang mendera sekujur tubuhnya. Sehingga tiada suatu bagian pori-pori pun dari anggota tubuhnya yang selamat dari penyakit ini. Kecuali pikiran dan lisannya yang selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ngeten. Nabi Ayub itu mohon, ya Allah, walaupun tubuhku hancur semuanya dimakan ulat-ulat ini, akan tetapi ya Allah, Engkau zat yang maha pengasih, Engkau zat maha penyayang kepada hamba-Mu. Ya Allah, aku mohon, hendaknya Allah lidahku ini dan hati dan pikirannya ya Allah, itu masih tetap Engkau berikan anugerah sehat, agar supaya aku tidak henti-hentinya untuk mensyukuri nikmat-Mu, untuk berzikir kepadamu ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan cobaan penyakit ini menyebabkan tubuhnya berbau tidak enak, Bapak Ibu, anyir, sehingga membuat orang-orang yang ada di sekitarnya itu tidak mau mendekat dengan Ayub ini. Akhirnya Ayub tinggal terpencil, Bapak Ibu. Tinggal menyendiri di pinggir desa tempat tinggalnya itu. Tiada seorang pun manusia pun yang mau mendatanginya selain daripada istrinya yang selalu mendampinginya. Selalu merawatnya dan mengurusi keperluannya. Bapak Ibu yang butuh kita ketahui, keadaan ini terjadi selama 18 tahun. Masya Allah. Menurut suatu pendapat, ketika musibah ini menimpa Ayub, maka Ayub jadinya sudah tidak bisa berusaha lagi, Bapak Ibu. Akibatnya hartanya habis dipakai untuk berobat dan kebutuhan sehari-harinya. Di samping itu istrinya juga ikut jatuh miskin. Sehingga ia bekerja menjadi pelayan bagi orang-orang yang hasilnya digunakan untuk keperluan suaminya. Dan pada saat rupanya mencari pekerjaan ini, istrinya itu masuk ada di pabrik roti pada waktu zamannya. Akan tetapi ketika mereka mendengar bahwa suaminya itu kena penyakit kusta ini, akhirnya istrinya ini dipecat, Bapak Ibu, dari perusahaan roti itu. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu, dalam kondisi seperti ini, di dalam tafsir Ibnu Katsir yang saya baca, Rasulullah pernah bersabda sehubungan dengan masalah cobaan ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asaddun nas bala al-anbiya, summa salihun, summal amsalu fa'al amsalu. Orang-orang yang paling keras cobaannya ialah para nabi, kemudian orang-orang yang soleh, lalu menyusul orang-orang yang utama dan orang-orang yang sebawahnya. Jadi Bapak Ibu, ayat hadis ini memberitahukan kepada kita dan juga ditafsir oleh hadis lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yubtala rajulu ala qadri dinihi fa in kana fi dinihi salabatun zidatin fi balaihi. Hadis ini menafsiri hadis yang ada di atas itu. Ya, seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya, kadar keimanannya. Jika agamanya kuat, maka cobaan yang menimpanya juga diperkuat pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi panjenengan gak usah misalnya, waduh Pak, apa ngono imane gak kuat ae. Yes, gak nemen menderai itu ujiannya, mboten ngoten Bapak Ibu. Jadi justru ya, kalau ujian itu menimpa kita, lalu dengan ujian yang sangat berat itu, insya Allah akan menjanjikan kalau panjenengan bisa jadi orang-orang yang tawakal kepada Allah dan sabar,
maka Allah akan menjanjikan masuk ke dalam rahmatnya. Panjenengan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Masya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Hasan dan Qatadah mengatakan bahwa Ayub mendapat cobaan ini selama 18 tahun lebih. Beberapa bulan. Dalam keadaan terbaring di tempat pembuangan sampah kaum Bani Israel. Sehingga hewan-hewan berkeliaran menginjak-injak tubuhnya. Asadi ya mengatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa daging tubuh Ayub itu berguguran rontok sehingga tiada yang tersisa dari tubuhnya. Masya Allah, selain otot-otot dan tulang-tulangnya saja. Selama itu Ayub dirawat oleh istrinya dan selalu berzikir kepada Allah, tidak henti-hentinya. Bibirnya basah untuk menyebut asma Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Setelah masa sakit Ayub cukup lama ini, Bapak Ibu, istrinya itu berkata kepadanya. Nah, ini istrinya, ya. Wahai suamiku Ayub, sekiranya kamu berdoa kepada Allah untuk kesembuhanmu ini, maka tentu Dia akan melenyapkan penyakitmu ini, wahai Ayub. Akan tetapi bagaimana, Bapak Ibu? Ayub menjawab, saya telah dianugerahi Allah nikmat sejak mulai aku masih bayi remaja sampai 70 tahun usiaku ini. Maka Ayub mengatakan, oleh karena itu, ketika aku diuji oleh Allah, ya, itu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan 70 tahun yang sudah saya nikmati itu. Masya Allah. Maka sudah sepantasnya bagiku bersabar demi karena Allah. Ya, maka istrinya merasa terkejut, Bapak Ibu, dengan ucapan-ucapan Nabi Ayub ini. Sehingga mengeluarkan jawaban tersebut. Lalu ia pergi, istrinya Ayub ini, bekerja kepada orang-orang dengan memperoleh imbalan upah itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, di dalam istrinya ini, ya pada saat dia itu mencari pekerjaan, itu ada suatu riwayat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu ada riwayat. Ini yang butuh kita ketahui. Ya, diriwayatkan dalam tafsir Ibnu Katsir, pada suatu hari istri Ayub itu pergi untuk mencari nafkah buat suaminya. Tetapi rezeki ini terhalang darinya. Tidak sekali-kali yang mendatangi rumah suatu keluarga untuk menawarkan jasa pelayanannya. Melainkan mereka itu menolaknya, Bapak Ibu. Setelah bersusah payah mencari rezeki, tetapi tidak berhasil juga. Ia merasa khawatir Ayub suaminya akan kelaparan. Maka ia terpaksa mencukur salah satu kepang rambutnya itu. Nuhun sewu Bapak Ibu, kisah ini itu rupanya dimuat ada di dalam tafsir. Kebenarannya wallahu alam. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Cuma ini untuk memperkuat daripada sejauh mana kesabaran yang dianugerahkan Allah kepada Nabi Ayub ini. Jadi akhirnya kemudian istrinya ini mencukur rambutnya, kepang rambutnya itu. Lalu menjualnya kepada seorang anak perempuan dari keluarga orang yang terhormat lagi kaya. Maka mereka memberikan imbalan kepadanya berupa makanan yang baik-baik lagi. Ya, berjumlah banyak. Istri Ayub membawa makanan itu kepada suaminya. Masya Allah. Ini istri yang luar biasa, sangat setia. Ketika Ayub melihat makanan itu, Bapak Ibu, ia merasa curiga. Lalu bertanya kepada istrinya, wahai istriku Rifkah, wahai istriku Rahma, dari manakah kamu dapatkan makanan ini? Lalu istrinya dengan rasa bergetar, Bapak Ibu, ia menjawab, saya bekerja kepada orang lain, wahai suamiku, dan mereka memberikan makanan ini sebagai imbalannya. Bapak Ibu, untuk kali pertama ini, Ayub memakan makanan itu, Bapak Ibu. Akan tetapi pada keesokan harinya, istrinya keluar lagi untuk mencari pekerjaan itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Hingga terpaksa memotong lagi kepangan rambutnya yang masih tersisa itu. Lalu menjualnya lagi kepada anak perempuan yang sama. Keluarga anak itu memberikan makanan lagi, Bapak Ibu, sebagai pembayaran. Sama dengan makanan yang kemarin. Istri Ayub membawa makanan itu kepada suaminya.
Maka kali ini Bapak Ibu, Nabi Ayub bertanya, demi Allah, aku tidak akan mau memakannya sebelum aku mengetahui dari mana makanan-makanan ini kamu dapat. Maka istri Ayub terpaksa Bapak Ibu membuka kerudung yang menutupi kepalanya itu. Masya Allah, betapa terkejutnya Nabi Ayub Bapak Ibu melihat bahwa kepala istrinya itu sudah gundul. Karena apa? Karena rambutnya sudah dipotong, dicukur, dan itu dijual. Bapak Ibu, maka pada saat itu juga Ayub berdoa kepada Allah. Inilah Bapak Ibu sebab turunnya ayat ini, sehingga ayat ini yang dibaca sama terjemahnya Bapak Jiandi tadi, ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Nuwun sewu, panjenengan pirsa ya, doa ini. Doa ini Bapak Ibu mengutarakan kelemahan Nabi Ayub. Nah, kelemahannya apa? Dia rupanya ditimpa penyakit. Dia tuturkan kepada Allah. Jadi ini mengeluh. Tetapi mengeluhnya itu kepada Allah Bapak Ibu. Itu bukan berarti tidak sabar, bukan. Karena setiap problematika yang menimpa kita, lalu apabila kita itu mengeluh kepada Allah, maka itu tidak dilarang dalam ajaran agama. Dan itu bukan berarti orang itu tidak sabar. Karena mengeluhnya kepada Allah. Tetapi panjangan bersani kata-kata berikutnya. Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Jadi artinya setelah menuturkan keluhan dirinya, bahwa dirinya itu ditimpa penyakit, lalu dia menyanjung Allah. Nah, inilah doa yang bagus. Ini bisa ditiru Bapak Ibu. Ya, bisa ditiru. Jadi doa ini yang paling bagus adalah doa yang ini menyampaikan keluhan kepada Allah atas problematikanya, lalu kemudian menyanjung Allah dengan sanjungan bahwa Allah itu maha penyayang. Masya Allah. Ngoten maksudipun. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan yang demikian inilah lalu kemudian Ayub Bapak Ibu mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari itu kita lanjutkan kisahnya Pak Jiandi. Panjenengan buka surat yang ke-21 Al-Anbiya ya, mulai dari ayat 83. Saya bacakan. Wadhkur abdana Ayyuba idnada rabbahu anni massaniya syaitan anni massaniya urkut birijlik hadza muhtasalun baridun wa syarab wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dzikra li ulil albab. Nuwun sewu Pak Ji, ini panjenengan buka surat yang ke-38 Pak. Sorry, surat 38 yes, ayat 41 Pak Ji. Yes, surat 38 ayat 41. Monggo Pak Ji, itu bisa diterjemah. Monggo Pak. Surat 1 Ustaz. Ayat 41 Pak. Nggih. Surat 1. Beres. Nggih. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Lanjut Pak Ji. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sungguh dia sangat taat kepada Allah. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ngeten Pak, nggih. Ini saya juga buka-buka dalam sebuah tafsir, namanya tafsir Imam At-Tabari.
Itu tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Jadi ada tafsir Jami'ul Bayan, ini sudah diterjemah Bapak Ibu insyaallah, panjenengan mungkin bisa cari ya, ada di toko buku. Beliau menjelaskan maksud ayat ini. Maka kemudian Ayub berkata, ya Tuhanku, kan ngeten, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Maka Allah berfirman kepada Ayub, angkatlah kepalamu Ayub, sesungguhnya telah dikabulkan permohonanmu. Kemudian dikatakan kepada Ayub, hentakkanlah kakimu, niscaya akan mengeluarkan air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Bapak Ibu, rupanya keluhan-keluhan Ayub ini rupanya disambut oleh Allah. Dan tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Selama 18 tahun. Masya Allah. Itu baru disambut oleh Allah. Dan Allah menyuruh kepada Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya. Dan Allah menjanjikan dari hentakan kaki Ayub itu, lalu kemudian Allah mengeluarkan air. Ya. Dan Allah menyuruh, minumlah wahai Ayub air itu. Dan mandilah kamu dengan air itu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka Ayub menghentakkan kakinya itu. Lalu keluar mata air itu. Kemudian dia menjadi mandi dengan air tersebut Bapak Ibu. Akan tetapi betapa terkejutnya Nabi Ayub. Maka di saat air itu disiramkan ke tubuhnya. Maka akhirnya penyakitnya itu berangsur-angsur sembuh. Ya, tidak ada yang tersisa dari segala luka-luka yang ada di tubuhnya itu. Allah menjadikan seluruh penyakit telah hilang dari tubuhnya dan mengembalikan ketampanannya seperti saat dia masih muda dulu. Masya Allah. Kemudian dia menghentakkan kakinya kembali, maka keluarlah mata air yang baru. Kemudian dia minum air itu, maka tidak ada penyakit dalam tubuhnya kecuali telah hilang. Masya Allah. Maka dia bangun dalam keadaan sehat dan Allah memberinya pakaian. Kemudian dia berbalik dan dia tidak melihat sesuatu dari anak-anaknya dan hartanya kecuali Allah kembalikan kepadanya. Bahkan Allah menjadikan air yang digunakan untuk mandi, Bapak Ibu, sebelumnya itu berterbangan menjadi belalang emas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, air yang dipakai mandi itu kan nyiprat, gitu nih. Nah, cipratannya itu berterbangan Bapak Ibu. Itu menjadi belalang emas. Dan ini disebut di dalam hadis sahih. Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala bainama Ayyubu yaghtasilu guryanan ya kharri alaihi rijlun jaradin min dhahab faja'ala yakhfi fi thawbihi fanadahu rabbuhu ya Ayub alam akun agnaituka amma tara qala bala ya rabbi walakin la ghina li an birahmatika. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, ketika Nabi Ayub ini sedang mandi dalam keadaan telanjang, tiba-tiba jatuh dari langit belalang yang terbuat dari emas. Lalu Ayub mengambil pakaiannya untuk mengumpulkannya. Kemudian Allah memanggilnya, wahai Ayub, bukankah aku telah mencukupkan kalian dengan apa yang baru saja kamu lihat? Ayub menjawab, Naam ya Allah, benar ya Allah, wahai Rabb. Namun aku tidak akan pernah merasa cukup dari barokahmu, dari rahmatmu itu. Maka Nabi Ayub menangkapnya dengan tangannya. Maka Allah berkata kepadanya, wahai Ayub, ya, bukankah aku telah mencukupkanmu? Ayub berkata, tentu ya Allah, akan tetapi inilah keberkahanmu. Siapa yang merasa cukup dari keberkahanmu, wahai Allah? Maka Ayub pergi dan duduk pada sebuah tempat yang agak tinggi, Bapak Ibu. Kemudian istrinya Ayub itu ketika telah pergi itu berkata, ya, bagaimana jika dia mengusirku? Ya, kata istrinya, siapa yang memberinya makan? Jika aku meninggalkannya, maka dia akan mati kelaparan.
atau hilang. Lalu kemudian dimakan binatang buas. Begitu kata istrinya. Sungguh aku akan kembali kepadanya, kata istrinya begitu. Maka istrinya pun kembali, Bapak Ibu. Namun dia tidak menemukan apa-apa di tempat pembuangan sampah tadi. Dia mencari di sekitar tempat itu. Namun dia melihat semuanya sudah berubah. Maka dia pun berkeliling di sekitar tempat pembuangan itu dan menangis. Sesengguhan Bapak Ibu istrinya. Dan itu dilihat oleh Ayub. Ayub melihat pada saat itu. Istrinya melihat Ayub dari kejauhan namun tidak mengenalinya. Jadi pada saat itu tubuh Ayub ini sudah berubah Bapak Ibu. Dan dia tidak berani mendatangi orang berpakaian indah Ayub tadi. Dan bertanya tentang Ayub. Maka Ayub memanggilnya dan bertanya, apa yang kau cari wahai hamba Allah? Begitu kata Ayub. Istrinya sambil menangis menjawab, aku mencari seorang laki-laki yang sedang diuji, yang berada di tempat sampah itu. Aku tidak tahu di mana dia dan apa yang terjadi kepadanya. Ayub berkata kepadanya, apa hubunganmu dengannya? Ini maksudnya pura-pura Bapak Ibu. Istrinya menjawab, dia suamiku, wahai hamba Allah. Apakah engkau melihat? Istrinya menangis sementara dia tidak sadar bahwa Ayub itu ada di hadapannya itu. Ayub berkata, apakah engkau mengenalnya jika melihatnya itu? Istrinya menjawab, apakah ada seorang istri yang tidak mengenali suaminya, wahai hamba Allah? Dia melihatnya. Kemudian istrinya melihat Ayub, namun dia ragu-ragu. Ini Ayub apa enggak? Oleh masalah jadi ganteng meneh. Kemudian dia berkata, adapun suamiku itu mirip denganmu. Jika dia dalam keadaan sehat. Jadi aku melihat wajahmu itu seperti wajah Ayub pada saat masih mudanya dulu. Ayub berkata, ketahuilah bahwa aku ini adalah Ayub, wahai istriku, yang engkau pernah memerintahkanku untuk menyembelih kepada setan. Sesungguhnya aku taat kepada Allah dan aku bermaksiat kepada setan. Aku bermaksiat kepada setan. Maka aku mengusirmu. Maka aku berjanji kepadamu. Kalau aku nanti sehat, katanya Ayub, maka aku akan memukulmu. Maksudnya itu istilah itu menderamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dia mengambilnya seperti yang kau lihat sekarang ini. Kemudian Allah merahmati istrinya. Karena kesabarannya bersama Ayub itu, Bapak Ibu, atas ujian yang menimpa beliau itu. Maka untuk meringankan istrinya, Allah memerintahkan Ayub untuk mengambil seekor ranting pohon, lalu memukulnya kepada istrinya itu. Dengan sekali pukul saja. Sebagai bentuk keringanan baginya. Karena kesabaran istrinya itu untuk tetap mendampingi Ayub ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Baik, nih. Ini kisah singkatnya Bapak Ibu. Ya. Luar biasa ya sabarnya Nabi Ayub ini Bapak Ibu nggih dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu pelajarannya? Ngeten. Yang pertama, beliau memiliki keluarga yang banyak dan anak-anak yang banyak. Lalu Allah mengambil seluruhnya nggih, hartanya. Nah, kemudian yang kedua, tubuh beliau diuji oleh Allah dengan penyakit yang menjadikan orang menjauhkan dirinya. Kemudian yang ketiga, sakitnya beliau tersebut sangat lama. Karena itu memakan waktu 18 tahun. Keempat, orang-orangnya sudah bosan untuk menjenguknya. Ada yang berpendapat, karena khawatir penyakitnya itu menular. Sehingga mereka tidak mau dekat-dekat. Bapak Ibu, pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil adalah yang tadi sudah saya sampaikan. Mengeluh kepada Allah itu bukan berarti tidak sabar. Ya. Mengeluhnya Nabi Ayub itu tidak mengeluh kepada manusia Bapak Ibu, tetapi mengeluh kepada Allah. Dan mengeluh kepada Allah itu tidak dilarang dalam ajaran agama Islam. Bahkan ya sampai-sampai Allah memuji Nabi Ayub itu dengan kesabarannya tadi. Lalu kemudian kenapa Nabi Ayub itu masih dikatakan sebagai hamba yang penyabar? Itu jawabnya adalah karena dia sama sekali tidak mengeluh kepada orang lain. Tadi sudah saya sampaikan. Bapak Ibu, hal ini juga dicontohkan ya
ketika Nabi Yakub itu kehilangan anaknya, ya, yang namanya Yusuf, bahkan sampai nuwun sewu, penglihatannya rupanya sampai buta Bapak Ibu Nabi Yakub ini. Akan tetapi Nabi Yakub tetap mengatakan, innama asku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku ini, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Begitu sambatnya Nabi Yakub ketika bertahun-tahun kehilangan putranya yang namanya Yusuf, sampai-sampai matanya tidak bisa melihat. Masya Allah. Nonton ya? Bapak Ibu, satu, itu yang pertama. Yang bisa kita ambil ya, pelajarannya. Kemudian yang kedua, mengingat banyaknya kenikmatan dari Allah akan membuat seseorang bisa bersabar. Nabi Ayub mendapat nikmat itu selama 70 tahun. Sedangkan diuji Allah hanya 18 tahun. Maka kalau orang itu selalu mengingat akan nikmat Allah, maka insya Allah orang itu akan bisa menjadi orang yang sabar. Bisa mengendalikan nafsunya ketika menghadapi sesuatu yang dibenci dan selalu berada di atas jalan yang mendapatkan ridho dari Allah. Bahkan Bapak Ibu, ya, Nabi Zakaria itu lama nggak punya anak. Lalu kemudian Nabi Zakaria itu mengadu kepada Allah, Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'anar ra'su syaiban. Walam akum bidu'aika rabbi syakiyya wa inni khiftul mawadi wa kanat imraati akira fahabli min ladunka waliya. Nuwun sewu Pak Jandi, itu bisa diterjemah Pak. Surat 19, surat 19 masih. Surat Maryam, ayat 4-5. Ya, Ustaz. Bapak Ji. Dan Zakaria berkata, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, ya Tuhanku. Dan sungguh aku khawatir kepada kerabatku sepeninggalku. Padahal istriku seorang yang mandu, maka anugerahilah seorang anak dari sisi. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, panjenengan redaksi-redaksi doa, diksinya Bapak Ibu ya, itu luar biasa ya para nabi itu. Masya Allah, walaupun dia lama nggak punya anak, masih tetap dia itu mengadu kepada Allah. Bahkan ya Nabi Zakaria itu belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Allah. Kita sebagai manusia, Bapak Ibu, hidup di muka bumi ini, itu pasti panjenengan itu mendapatkan ujian-ujian itu. Dan itu pasti, itu merupakan kodrat dari Allah. Jadi oleh karena itu, di dalam Quran, itu panjenengan mendapatkan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga, agar supaya panjenengan bisa menentukan sikap agar menjadi hamba-hamba Allah yang sabar, yang tawakal kepada Allah. Begini kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang sangat berharga sekali pagi ini. Semoga pelajaran ini bisa kita ambil intisarinya, sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah yang saleh dan salihah, yang akan dijanjikan Allah kita ketika nanti kita sudah menghadap kehadiratnya. Seperti halnya Nabi Ayub, seperti halnya juga Nabi Yakub yang kehilangan lama putranya namanya Yusuf, Bapak Ibu. Seperti halnya para nabi yang lama juga tidak punya keturunan. Oleh karena itu mudah-mudahan jika kita mendapatkan problem seperti ini, maka jangan patah semangat, maka dekatlah, semakin dekatlah kepada Allah. Semakin banyaklah panjenengan berzikir kepada Allah dan menyampaikan keluhan-keluhan itu kepada Allah. Insya Allah dengan demikian
kita akan menjadi hamba-hambanya yang terhormat di mata Allah dan mendapat kemuliaan dari Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah